Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yasin Makkiyah. Tunti surat Yasin Makkiyah. Au illa qawlahu, maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah tersetengah di Makkah. Au illa qawlahu kecuali dawe Allah Ta'ala wa idza qila lahum anfiqu alayat niku. Au madaniyatun, terus sebagian ulama darani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah. Isnatan iku loro wa samanun lan 80 apane ayatan ayat. Jadi surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama makna Yasin itu makna nama lain dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati, mufassir biasanya bilang Allah a'lamu bimuradi bi. Allah a'lamu dat sing pirsa bimuradi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursali. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimal yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin habibillah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradi bidalik. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya, 16 ya. Toha, ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad lalu siapa? Nggak ada kata ma anzalna alaika apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya? Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad, karena tulisannya coba ya Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara mana? Ya Muhammadu ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa awa alamu bimuradihi bidalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi apa sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salam wa ala Yasin habibillah. Jelas ya, jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir. Dan tentu kita milih yang istimalnya ulama karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir atau Bari, gak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang gak bisa dipahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Toha adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu gak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini adalah lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya soal nanti ikhtiyat, ya ikhtiyat saja kita ikhtiyat. Paham ya? Tapi tetap difahami apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Mohon jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat utawa kang kukuh. Kukuh maknane indah, bi aji binasmi kelawan keajaibane susunan wa badil ma'ani lan keindahane makna. Innaka saat temani sira ya Muhammad lamnal mursalin setengah sangking wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Ora sekadar diutus ala siratin kowe ngatasi jalur atau dalan mustaqimin kang jejeg. Uti alai mutalikun ta'aluk bima qana'am qara qabla kang sedurunge iki dawuh. Ayatorikil anbiya itu tegese kowe iku sesuai dalane para-para nabi qabla ka sedurunge sira. Maknane torikil anbiya ya tauhid tegese tauhid wal huda lan petunjuk. Wa taqidu tinau kiti bil qasami lan qasam wa khairi lan liyane qasam murad niku nolak liqaul kufari marang ngape wong kafir lagu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursala Muhammad iku ora rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin. Tanzilal azizi kang kowe iku dadi rasul mergo entuk turunan untuk
keturunan Quran sing aziz, sing tanzil al aziz. Kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dalam kerajaane wa ar-rahimi kang welas bi khalqihi lan makhluk Allah. Utai lafat tanzil khabar mubtada khabar mubtada. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkep nyamuk dada. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khobar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mutlaq. Paham ya? Makanya kamu enggak usah bingung iki kok jadi khobar padahal macane tanzila. Utawa bingung mergo ora paham pilihane loro to. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khobar. Paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khobar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlak atau nyimpan kata amdahu. Ayat Quran itu tegese Quran. Bi khabar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya Quran tentu Quran. Quran itu tujuannya ditungdira supaya ngekei peringatan sira bil Quran kauman ing kaum muta'alikun bitanzil. Maung dira kang ora dikei peringatan sapa abahum bapak-bapak wong akeh elam yung daru. Tegese ora dikei peringatan sapa akeh di zamanil fatra ing dalam zaman fatra. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan nggak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak ben alim, ojo sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, ben gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23, saya itu nggak pernah ngitung sengaja, ini malam 23 kita insya Allah nginjak juz berapa? 23. Ini insya Allah barokah sekali. Tapi rasa Arab-Arab Lailatul Qadar, biasa wae. Ora kelas e, ben sing tok Lailatul Qadar ben wali-wali wae, kene entuk cipratane wis napa cukup. Lha wong trawe arang-arang yo njaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap mau minta, kalau dianggap ulama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa doa? Tidak jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk adab, kok jaluk Lailatul Qadar, itu ngelama apa Anda? Mestinya jalukmu orang untuk adab, itu bagus sih. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau, banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus, gak usah minta. Ulama itu macam-macam. Lah rai-rai ini iki pantes untuk Lailatul Qadar apa adab ayo jawab. Ayo. Orang untuk adab wis bagus. Ya dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu akhidna. La tu akhidna maknane njuk Lailatul Qadar kok ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu akhidna. Iku supaya gak disiksa innasina waktu kalau kita salah. Kowe kan gak tahu. Wah sudah salah kok. Jadi donga innasina waktu sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah tidak kalau lagi sudah jelas salah berkali-kali lagi. Mbok wong diisin, njulak jaruk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi orang pangeran apian, pangeran kan, tahu ya misalnya, pangeran ora aku, luwe apian timbang aku, jadi soalnya disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno, tapi rasa apa? Disahno itu iman jalin dan mau goblok biar menang, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu disepuro pangeran. Sing bener donga tarawih lho ning Tuban ning Jogja wis bener Rob. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ono sarahku iki kita ono ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kandat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro impun jenengan sepuro. Iku wis bagus sudah. Bagus. Ndelok Lailatul Qadar besok ndelok srengenge. Terus ndelok angin. Angger dhewe angan daerah Gunung Kidul banter terus ana-ana. Mbok wong tahu diri, maksud kula nggih tetep minta Lailatul Qadar tapi tahu
tahu diri. Misalnya suwe bersedekah, puasa bersolat 1000 rakaat, terus utang si sahur, sampai togo-togo sing mbok dolimi jalui sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujug sombong. Wong sombong ora bertak meraih. Dan terus dia biasa wae, biasa. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, no? Luar. Mbok nang ngandel kula. Mesti ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita, takut itu, takut salah, takut bodoh, takut tergolimi, takut menggolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang mencintai saya dan masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga. Dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi lama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena bertanya Allah, hak kenapa pun swarga? Terus diberi swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir jalan kan nama kerennya. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmai Quran, pernah ngitmai kitab mengkoy Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Saya tiap bulan sowan jenengan gak sopan tuh. Mulane kira sambal sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Wadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagak keluargane ku kapan? Boyo mikir bocah ora karo-karuan. Jadi senang ya di ilmu ini, senang ya di ilmu. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Bangun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa, maksudnya tadi. Kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah baru gini, ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsir, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawuh mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kan ada di kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah, sehingga saya itu tidak merasa kumuh pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, ya, kamu harus mengajar. Maka saya ada Arab salam sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya itu ibadah tok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu, pikiran itu semua kebesaran kemendahan hari ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin illallah. Misalnya gini illallah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sampai mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini. Wadidtu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani.
Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya bangun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngetika i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sentuh kamu oleh nafsir adil, adil adalah karena laki tidak cukup istri satu, maka itu kan ya repot nanti. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jadi sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ditambah. Ya mungkin enggak kalau nuruti. Mungkin enggak. Ya, tapi itu kan versi, no? Maka kata Mbah Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan memang saya akan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenang. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru binas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab aja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi saktrip. Ya? Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya ada hanya itu kok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh enggak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruna sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najisnya, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti namanya ini, jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasrul sholat hanya 4 menjadi 2. Dong ya. Oh ya, nanti alim menurut tenan terus dokter tafsir sang. Enggak tak ikut sudah dewe. Tapi nggak perlu orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasrul sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Tadi fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasrul sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal, boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu, wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong, karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib.
Tapi tak sebab potong kayak ngelangin, terus gedangnya berpangan itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Coba harus menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu warobahu wala adfamani turro itu darurat misalnya warobahu wala dan tidak boleh melebihi batas. Lo apa ngetok gedangnya jupuk sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah. Itu umumnya ulama membayangkan qasrul sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semaju lah, malam terlikur, lelatul. Soalnya gumen be wong-wong itu, bingung orang ilmu ne wong-wong. Ma unziro abahum, elam unziru tegese ora den kei wedi sapa ngangge fi zamanil fatrah ing zaman fatrah. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat enggar itu di zaman fatrah, zaman nggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami enggar. Jadi tidak mengalami enggar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami enggar. Fahum mongkote wong akeh kaum iku kafirun lali kabehane iman sing iman parustilan bener. Ya contoh paling gampang pun ada wiyai mesti bener itu loh. Kalau kamu ngasih tafsir Jalalain ya yuhan nasu budu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirkan kufaru Makkah, napa? Padahal situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linnas. Tapi ya nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufar Mekah. Seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Ora wis sombong saraf no, wis sombong saraf. Lakot hakot teman-teman fahum, lakot hakot teman-teman nyata apa alqaul wa potita. Wajib tegese wajib manane nyata al aksarin. Ing atase akeh-akeh wangke bil adab. Lakot hakot teman-teman dadi nyata apa alqaul wa potita anane adab. Wajib tegese wajib apa adab al aksarin bil adab. Fahum mongko te wong akeh lari minun ora iman sapa ngakeh. Il aksaru tegese te akeh wong ora iman. Zaman iku Mas. Ya, maksudnya zaman itu, tapi jembeng dibuatin ngerti. Tapi mungkin batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes, napa? Matahari terbit dari napa? Barat. Hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Inna ta'tam ingsun ujalna ga ingsun fi anaqihim. Ing dalem gulu-gulune ngake tak gawe aglalan ing belenggu. Biayu doma karena biantu doma karena ento dewi kumpul no ilaha maring anak opalai di tangan. Di anak gil lah karena saat menegil iku yajma'u iso ngumpul apa gil al yada ing tangan kal unuk maring geger maring apa gulu-guri lho jenenge unuk. Wong Arab nak darani kene ku unuk, nak darani kene ku nakher. Ya jare wong Arab, ya kene ki unuk, kene ki nakher. Lah gulu nu ngeten, tangan ditakok teng napa? Napa? Gulu. Apa ngene jenenge jidok niku jidok niku. Sing guri-guri. Kaya mengkote tangan ilaiki kumas muatun ting kupono ila atkoni maring dagu, ini gitu jenis dagu jam udakonin, waya mustama ulahyan kumpulnya 2 dagu atau 2 wang, nah gitu manan baru mengkota wong akeh mukmahuna iku jadi bunder sapa wong akeh manane rafiuna ngangkat wong akeh usaha ing sirahe wong akeh la satiuna ora iso mampu sapa wong akeh khodaha ing ngendekno ruus menan dhewe maksud wae ta iki mutamsilun muk bayangan muk tamsil gambaran mulane kula gumun be ulama riyen. Tak contohno ya, nak ulama dhisik utek, wong dhisik nak ndarani bun neraka digludungno. Wong kafir sok ben digludungno ning neraka.
Iku ya pancen ngalim tenan ngomong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampean, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampean kok sampean mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten. Niki kan niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jidok. Dadi ngeten. Jadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah mulane malaikat kan nyaduk terus gludung-gludung kan. Paham ya? Jadi mereka itu, kenapa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel jidok, terus ditaleni. Paham ya? Terus ya kan gludung dong, kan wong kula nak dereng bener apa lu? Kowe bayangno saiki sampean ra usah, gak usah mlebu maksudnya, paham ya? Mulane mlayu ora iso, wis posisi ngono, paham ya? Sampeyan rasa delok, maksudnya praktekno saiki. Orang delok kowe. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu tekang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh la anu nak ora tunduk sapa ngakeh lek imane maring iman. Wala faduna nak ora tunduk sapa ngakeh ora ndilukno ru'usau ing sira wong akeh lalu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini muktamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak, memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa, sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 ya memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah nalan gaya sapa ingsun mimpeni aidim sanging ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Wa min khalfin sanging gurine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa dhumiha lan dhumaisin sudan fil mawdi'in lan panggonan loro. Faksena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh, mongko te wong akeh layu sirun rane ngali sapa wong akeh. Tamsilun dia contohnya aidon bisa diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasi kufar. Nah cara maksudnya kabeh iki mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka enggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun aidon ini hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata ya, jadi makanya ngaji ya. Jadi kan keren. Oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah tak kata siapa? Ono rekamane. Tapi orang ngaji dhewe. Nah tak kata siapa? Ada rekamannya. Lah anak aku takut ada kata siapa Gus tak dudono kitabe. Lah aku dudono rekaman niku sampai zaman akhir wis maju. Soale sing rido kan. Enak kok jadi orang alim gue. Nanti itu jadi orang alim ya rugi. Tadi nanti kan gitu. Syabul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang bus warga, sing kedua dan para penggemarnya. Gue rasa alim kan, cukup penggemar. Jadi aku sebenarnya rugi kan, Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar, waduh, terus jebule podo ae. Itu saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat menangis, gak bisa tidur nangis. Berhari-hari gak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari gak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah, tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Kata Nabi, ya. Terus, kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga, kan kelasnya beda, kan tidak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Karena tadi bisa saja, ya, hanya Nabi karuan di surga, saya di neraka tidak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya nggak ketemu. Kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almarhum ma'aman ahabba. Orang itu sesuai yang
Ya dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi. Ya takdir no. Wasawana ni bodoh ukrale ini ada semua ke angker tau tete ngeke peringatan sira gumeng warga kita kikil hamzaten angker ta. Wa dari saniyati alifan angker ta humata sili ala nasil hamzah wa itu khali alifan wa kon alif benan musahalan dan hamzah sing ditasil wa ukhralan ya wa tarkilan tinggal itu khal. Amlan tungfirhum wong gak wis bakat kafir mbok elingno cek rambu elingno tetep layu minur ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungfiru mesti ngelingno sira. Maksude yang fa'u tegese manfaat iku ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong ittabaat manut sapa man atikra ing Quran Al-Qur'an tegese Quran. Wa khasyi'an wedi sapa man Ar-Rahman ing Allah Rahman biluibi padahal ora roh pangeran. Ya khofa tegese wedi sapa wong ing Allah, toh walam yaro ora ningali sapa wong ing Allah. Nane biluibi apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah lang. Mereka tak tafsiri biluibi barang gaib ning Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane biluibi tak terjemah. Apa? Dia namanya ini wakasnya alamat di sopong ar-Rahman yang wasir Rahman bilwai di padahal dia roh langsung ya orang tadi terjemah ya terjemah itu apa? Barang baik malah repot Fabasir rumongnya ke berita gembira siro iman bimaghfiratin kelan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin yang terhormat. Orang yang seperti itu yang ikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala sur karim wal jannatu swarga. Inna satu ingsun Allah nahnu ya ingsun kuno nguripno ingsun almauta ing wong sing mati libasi krana pas. Wa ana tubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayatihim. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan kaelean liujazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa asara mulan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustunta kang digawe sunah apa bima badam sak usum ngake. Jadi perilaku kamu ditulis, setelah kamu mati masih ditulis, yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Lorok gak ya? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'ahu dunubu. Bejo wong mati, kemudian dosa-dosanya melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus. Kok sampean ini bener? Gak paham jalan lah, ngowo jalan ngatur ngaji. Sehingga sebenarnya anak gak paham lah gowo. Lho kok gowo jalan aja bisa bapak paham lah gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Berarti pokoknya anut anak enggak anut. Wah, pokoknya keren, pokoknya keren zaman keren. Jadi nanti sebenarnya anak tuku jalan takok iki, Pak. Kok tuku jalan dhisik bapak ngono lemari iki ono jalane. Lah tapi dhisik bapak paham yo ora paham padha. Wes stop, no? Stop. Jelas ya itu wanat tubuh maqaddamu wa atharu. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula kepengin jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah apa? Syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil qiyamah. Boyo orang itu gitu. Sehingga nanti anak kita tuh senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa saja. Itu contoh kecil. Jika nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah. Minta rezeki gak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa kamu kasih makan, supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah di zina, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Jadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat.
Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka, kemudian kekuatan itu dipakai maksiat, Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Robbana liyuqimus sholat ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan, apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu ngatenya sidik-sidik. Wong anak esopo kan gitu, tapi ini kan cerita aja. Maksudnya orangnya biasa lah, maksudnya biasa lah. Maksudnya itu mau cerita. Gue gelo ya monggo, terus mutung orang ngaji ya monggo, gampang. Gue orang ngaji, gue murid kok gue gampang. Gue guru gue aku kangelan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh liane larang nyewane. Wa atharum lan bekas-bekasnya mereka. Makanya ketika Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Bener yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau nggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita? Tapi apa artinya sampai kita nak gak ono sing ngalahi maca ngene iki. Mburohno maca ngene. Paham ge? Ayo jajal ke tuku kitab Mustad Ahmad. Nak roh gubedi larang ngono. Mergo ora maca-maca ora isine paling kenangan apa? Budi larang. Tapi baru karena sing maca kemudian bisa ini juga asal. Sebenarnya kalau lah niru aku mati ngorek jalan. Ora niru. Tapi aja niru sesate. Orang jadi ra karu-karuan. Jadi Imam Suyuti lho. Tafsirku dadi ngono kuwi. Oh jadi rusak kabeh. Wa atharum mastun nabihi ba'dahu. Kalau suami dilatih, kalau anak-anak sampean mulai bisa sholat, tunjukkan kalau anda senang lewat syukuran atau lewat apa. Ya harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang, karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Wa kullu shay'in ing saben-saben perkara. Nasobahu bi fi'lin fasih utawa nasbuhu ta nasabe lafat kullu shay'in bi fi'lin kan fi'il yufasil. Nasbuhu ta nasabe lafat kullu shay'in bi fi'lin kan fi'il yufasiru kan nafsiru ing fi'il apa dawu asainahu. Ahsayna kullu shay'in ahsayna. Berarti namanya wa kullu shay'in lan ngitung ing saben-saben perkara. Wa kullu shay'in lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara. Maknane ahsayna tegese ngitung ingsun wa ingsa. Bebat nahu tegese ngitung ingsun wa ingsa fi imamin ing dalam catatan utawa ing dalam kitab induk. Imam ku maknane kitab induk mubinin kang jelas. Kitabin tegese kitab bayin kang jelas. Wa al kitabul bayin iku Allahul mahfuz mahfuz. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi. Wa zinata arsyihim dala kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dala kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dala kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dala kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dala kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati.